Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading, di mana aku akan membacakan terkait love reading. Untuk kalian ya, Sagittarius, aku akan membacakan terkait percintaan kamu dengan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya. Video ini diperuntukkan kepada Sagittarius, Sun, Moon, and Rising, gitu ya. So, aku langsung mulai aja. Dari yang pertama, kita mulai dari membacakan terkait perasaan dia terhadap kamu, Sagittarius. Sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, seperti apa, bagaimana, gitu ya. So, let's see. Kita punya Eight of Swords. Kemudian kita punya Six of Swords. Kita juga punya Three of Swords. Dan yang terakhir kita punya Knight of Swords gitu ya. Swords energy semua ini. Possible untuk beberapa dari kamu atau bahkan banyak dari kamu dealing dengan air sign. Air sign itu ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Possible beberapa atau bahkan banyak dari kamu gitu ya, ada yang dealing dengan air sign. Nggak semua, balik lagi ini general reading, tapi aku menyampaikan informasi yang aku dapatkan gitu ya. So, Sagittarius, gimana perasaan dia terhadap kamu sejauh ini? Basically, kalau kita bicara perasaan cinta, dia sebenarnya masih ada perasaan sayang dan juga cinta terhadap kamu. Karena kamu kalau lihat Three of Swords ya, hatinya masih ada. Dan hatinya masih utuh gitu. Tapi somehow, walaupun perasaannya masih ada terhadap kamu, tapi ya, dia mengalami beban pikiran. Ada hal-hal mengganggu pikiran dia, ada hal-hal yang membuat dia kecewa, yang pada akhirnya dia sekarang ini sedang berada di kondisi bingung, stuck. Dia nggak tahu gimana caranya menanggapi hubungan kalian, menanggapi perasaan dia terhadap kamu, gitu. Dan karena ada hal-hal yang mengganjal pikiran dia, ada hal-hal yang mengganggu pikiran dia, akhirnya so far dia memilih untuk ya udahlah, jalani aja dulu seperti air mengalir. Kalau misalnya at the moment dia ngerasanya tepat untuk berkomunikasi terhadap kamu, maka dia akan lakukan. Tapi kalau at the moment dia merasa baiknya renggang dulu, atau baiknya nggak komunikasi dulu sama sekali, atau kalaupun komunikasi seadanya, maka ya dia akan lakukan. Dia akan berkomunikasi atau berhubungan dengan kamu sesuai sikon yang dia rasa. Kalau sikonnya dia rasa lebih tepat untuk tidak komunikasi sama sekali, ya dia tidak komunikasi gitu. Begitu sebaliknya. Untuk beberapa dari kamu, kekecewaannya di sini atau beban pikirannya di sini ada keterkaitan dengan pihak ketiga gitu. Three of Swords gitu. Antara kamu, Sagittarius, yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu, atau hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya. Di sini juga ada energi di mana ada yang baru saja LDR gitu ya. Dan ini cukup mengganggu pikiran dia karena akhirnya susah untuk face to face lagi, meet up lagi jadi susah gitu, dan itu menjadi kendala untuk dia. Ada yang baru saja LDR atau emang LDR udah lama dan ini cukup jadi struggle gitu, tapi something about LDR gitu. Somehow aku juga mendapat energi terkait keluarga di sini. Ada isu terkait keluarga. Bisa apa aja isu keluarga, misalnya ada keluarga yang tidak merestui atau misalnya sudah ada yang berkeluarga di sini, tapi something about keluarga gitu ya. Jadi kalau aku rangkum poin ini, dia masih sayang, tapi sejauh ini lebih besar dan lebih dominan rasa tertekannya, beban pikirannya terhadap kamu, terhadap hubungan kalian, atas faktor-faktor tertentu, gitu ya. Dan ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk kamu, bahan evaluasi kamu, Sagittarius, karena aku merasakan energi di sini di mana um,
ada energi di mana Three of Swords ini, Eight of Swords ini, Knight of Swords ini, beban pikiran ini merupakan dikarenakan dia ngerasa kamu pernah do something, kamu pernah did something yang menyakiti dia, entah itu ucapan atau perlakuan atau permasalahan yang kamu mulai. Tapi sampai sekarang dia masih ingat, dia masih belum lupa. Walaupun secara lisan atau verbal dia udah bilang dia udah maafin, tapi deep down dia belum lupa dan dia masih kecewa gitu. Nah itu aku merasakan energi itu untuk beberapa dari kalian. Jadi nggak ada salahnya untuk kamu melakukan introspeksi atau evaluasi. Ada nggak sih yang pernah aku lakuin yang kira-kira meng-trigger beban pikiran ini yang walaupun dia udah maafin atau dia udah clear masa ini, tapi possible dia belum benar-benar let go. Nah, coba introspeksikan di sana. Kalau emang nggak ada, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang ada, nah itu jadikan pembelajaran agar kedepannya jangan sampai terulang lagi insiden tersebut gitu ya. Nggak pernah salah kok, nggak pernah rugi kok untuk melakukan evaluasi. Toh basically kita manusia harus terus belajar, harus terus berkembang. Salah satu cara perkembangan atau pembelajaran ini bisa terjadi atau bisa terambil adalah dengan melalui evaluasi, gitu ya. So, dan anehnya aku juga mendapatkan energi anak motor di sini. Ada yang anak motor di sini, gitu ya. Oke. So, untuk poin selanjutnya adalah terkait hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, gitu ya. So, let's see. Knight of Cups. The Emperor. The Star. Dan The Chariot. Oke. Sebelum aku lanjut ke poin selanjutnya, aku mendapatkan skenario yang sangat amat spesifik. Dan ini hanya untuk satu orang saja dari semua yang akan nonton video ini. Tapi ini ada keterkaitannya dengan anak motor nih, gitu. Jadi, ada anak motor di sini antara kamu atau dia, gitu ya. Ini aku nangkap energinya seperti ini. Ada anak motor antara kamu atau dia yang kecelakaan, lalu harus dioperasi karena misalnya jantungnya bermasalah jadinya gara-gara kecelakaan ini, atau ada organ tubuh yang bermasalah dan perlu tindakan intensif, perlu perawatan yang benar-benar intens karena kecelakaan ini. Dan ini cukup menjadi struggle di dalam hubungan kalian. Entah struggle-nya dalam bentuk kekhawatiran atau struggle-nya pasangan gue kok ngerepotin. Nah, ada energi di sana gitu. Aku ngerasa energi di sana. Spesifik banget itu. Gitu ya. Oke. So, untuk yang selanjutnya adalah terkait hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, akan bagaimana gitu ya. Kedepannya sebenarnya perasaan cinta terhadap satu sama lainnya itu masih akan ada. Harapan, ekspektasi, keinginan akan adanya perkembangan hubungan untuk kedepannya masih akan ada. Tapi ya baru sebatas harapan. Sedangkan actionnya untuk benar-benar memperjuangkan hubungan aku lihat belum gitu. Jadi kedepannya kalian tuh sama-sama mempunyai harapan agar hubungan bisa berkembang. Tapi actionnya aku melihat kalian berdua belum akan ada yang menginisiasi action ini untuk memperbaiki hubungan ini. Apa alasannya? Gengsi, ego, gitu. Mau sih perbaiki, tapi kan begini, tapi kan begitu. Nah, ada kondisi di sana. Mau ngobrol, tapi gengsi untuk mulai duluan. Mau do something, tapi gengsi, gitu. Jadinya ya, hubungan belum akan ada banyak perkembangan untuk ke depannya. Aku melihatnya seperti itu. Dan kalau kamu, kalau kamu resonate dengan adanya pihak ketiga di sini, sebenarnya siapapun yang berhubungan dengan pihak lain gitu ya, siapapun yang dealing dengan orang lain, misalnya dia yang dealing dengan orang lain, dia tuh mau milih kamu, udah mau milih kamu tiba-tiba keinget sama yang lain, alhasil gagal, alhasil nggak jadi untuk maju ke kamu, atau kamu yang dealing dengan orang lain, kamu udah mau milih dia tapi somehow tiba-tiba keinget lagi sama yang lain ini, jadinya nggak jadi maju lagi, tarik ulur lagi. Aku merasakan energi di sana gitu.
Jadi ya hubungan kedepannya belum akan ada perkembangan, masih begini-begini aja terus gitu. Karena kedepannya aku melihat salah satu atau bahkan kalian berdua juga akan ada yang berpikir seperti ini. Ya udahlah, jalani aja dulu lah gitu. Ntar belakangan lihat gimana gitu. Nah, ada yang pemikiran seperti itu. Somehow pemikiran seperti itu ada tepatnya, ada betulnya. Tapi somehow itu kalau kitanya salah-salah jadi bumerang tuh. Salah-salah maksudnya apa? Salah-salah dalam artian terlalu mengesampingkan, terlalu cuek, terlalu malas untuk berpikir, terlalu malas untuk concern akan kondisi hubungan. Nah, hati-hati di sana. Aku sih merasakan energi di sana, gitu ya. So, untuk selanjutnya kita bakal lihat sarannya untuk kalian ya, Sagittarius. Yang pertama kita ada kartu act as if your partner is here. Oke. Kemudian kita punya Eight of Pentacles. Kita punya Two of Wands. Kita punya Death atau Rebirth. Ini ya ilustrasinya. Lalu kita punya The Star. Dan yang terakhir kita punya The World. Gitu ya. Aku barusan mendengar Scorpio, jadi possible kamu ada yang berhubungan dengan Scorpio atau ada Scorpio yang terlibat dalam hubungan kalian gitu ya. Tapi sarannya untuk kamu, Sagittarius, adalah jujurlah pada diri kamu sendiri. Jujurlah pada apa yang kamu rasakan. Kamu lagi emosi. Kalian sama-sama sedang tidak stabil emosinya, pikirannya. Termasuk kamu, Sagittarius. Dan karena lagi emosi, kamu terkadang atau bahkan sering berpikir seperti ini. Ya udahlah, gue gak cinta lagi sama dia. Udahlah, gue juga gak mau lagi sama dia. Nah, kenyataannya kamu gak bisa deny sebenarnya kamu masih punya perasaan sama dia. Kamu masih mempunyai harapan, keinginan, ekspektasi agar hubungan bisa berkembang, tapi karena kamu sedang emosional, kamu sedang tidak stabil pikiran dan emosinya, makanya perkataannya jadi ngelantur gitu. Nah, hati-hati di sana. Penting untuk jujur pada diri sendiri, jujur pada apa yang kamu rasakan, pada apa yang kamu inginkan. Karena kalau begini kan jatuhnya kamu membohongi dirimu sendiri. Nah, terdengarnya sih sederhana, terdengarnya sih nggak ada masalah besar dengan membohongi diri kamu sendiri. Toh yang dibohongin diri sendiri kan ibaratnya seperti itu ya. Tapi dari kamu tidak mengakui perasaan kamu yang sejujurnya, itu bisa berdampak negatif untuk hubungan ke depannya. Maksudnya gimana berdampak negatif? Kalau misalnya dia menangkap kesan bahwa kamu emang udah gak sayang lagi sama dia, lalu dia berpikir seperti ini, ya udahlah, kayaknya udah gak ada harapan deh. Sagittarius juga udah gak mau lagi sama gue. Ya udahlah, gue mundur aja. Nah, lalu dia beneran mundur. Lalu di saat kamu udah tenang, kamu malah sedih sendiri, malah heboh sendiri, galau sendiri karena dia beneran udah gak mau lagi sama kamu. Padahal itu bermula dari kamu yang tidak mau jujur dengan perasaan kamu sendiri gitu. Maka ya penting banget untuk jujur pada diri sendiri gitu. Jangan lupa, jangan abaikan faktanya bahwa dia masih ada di kehidupan kamu, bahwa dia masih ada di dalam perasaan kamu, bahwa dia masih kamu cintai, bahwa kamu masih mempunyai ekspektasi. Kalau emang lagi emosional, batas sendiri aja dulu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai salah ngomong. Jangan sampai tindakannya atau pembawaan dirinya jadi salah-salah. Gitu. Kalau emang butuh waktu sendiri nggak apa-apa. Wajar kok. Tapi kontrol di bagaimana kita membawa diri. Bagaimana kita berkata-kata. Karena orang lain bisa aja menangkap secara berbeda. Atau kalaupun orang lain menangkap kesan yang sama seperti yang ingin kita sampaikan. Tapi kesan yang kamu pikir kamu mau sampaikan itu sebenarnya adalah ego. Yang ketika kamu sudah tone down, ketika kamu sudah calm down, kamu akan ingat bahwa enggak loh itu bukan apa yang aku mau gitu. Hati-hati di sana gitu ya.
Just enjoy the process. Just enjoy what you have at the moment. Kalau misalnya sekarang ini ya emang belum bisa komunikasi intens atau belum komunikasi sama sekali, ya udah nggak apa-apa. Fokuslah kepada hal-hal lain, kesibukan, kah studi, karir, keuangan, diri sendiri, dan lain-lain. Gitu. Jadi kamu juga nggak terus-terusan emosi, lalu nggak terus-terusan membawa diri atau berkata-kata atau bertindak yang negatif yang bisa merugikan kondisi hubungan gitu. Gitu ya. Oke, Sagittarius, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa membantu dan bermanfaat. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan-perkataan aku yang menyinggung. Aku minta maaf. By the way, ini adalah general love reading. Aku juga menyediakan personal love reading yang apabila kamu tertarik, kamu bisa DM ke akun Instagram aku. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku. Dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan atau lain-lain gitu ya. So, Sagittarius, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!